point is even more on Rashford, which is mind-boggling because we've seen drop his head and not play 100%. And when Grealish does that, he gets on the bench. When Mahrez used to do that at City, he gets on the bench. Salah gets off after 70 Big club minutes. mentality. Awal musim 2023-2024 harus diakui sangat berat bagi Manchester United. Digadang-gadang bakal lebih sukses dari musim lalu, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Jangan bicara menang, lah wong main bagus dan konsisten saja berasa sulit setengah mati. Selain itu, kalah 4 kali dalam 7 pertandingan jelas bukanlah hal yang seharusnya terjadi. Belum lagi masalah Rashford dan Bruno yang makin kesini makin kesana. Khusus Rashford, kini dirinya harus legowo menerima kenyataan kalau sudah ada gelombang protes yang dilakukan oleh fans. Apalagi setelah melihat permainannya di laga melawan Crystal Palace kemarin. Banyak fans di Old Trafford yang bahkan meminta Ten Hag menggantinya di paruh waktu babak pertama. Tentu saja ini juga membuat Ten Hag didesak agar berani membuat keputusan, baik itu ke Rashford ataupun Bruno. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Sir Alex Ferguson tak bisa tinggal diam. Ya, kalau Sir Alex sudah turun tangan, berarti tandanya situasinya memang sudah sangat urgent atau bahkan very urgent. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes, keduanya kini benar-benar berada dalam sorotan. Wabil khusus Rashford, akamsi yang satu ini memang sepertinya harus menepi dahulu dan membeli kaca baru di rumahnya. Jelas tujuannya agar dia bisa ngaca kalau dirinya segois itu dan malah menyusahkan rekan-rekannya. Ya, Rashford, secara bakat memang ini pemain luar biasa, tapi wataknya itu loh, jangan mentang-mentang dia homegrown alias akamsi hasil didikan akademi, lantas kemudian dia bisa merasa pemain yang bisa melakukan hal seenaknya di tim. Ya, sejak dulu memang Rashford ini sudah kelihatan gelagat egoisnya, tapi itu semua tertutupi dan seolah terlupakan saat ia mencetak gol. Dan kini semua kemarukan dan kebapukan di depan gawang seolah jadi satu dan terlihat jelas. Selain itu, pengambilan keputusan Rashford ini yang seringkali bikin jengkel, di mana tak sedikit yang menganggapnya terlalu cinta sama bola, sehingga maunya gocek mulu. Mending kalau sukses, lah ini, hadeh. Ya, tentu dari segala kebapukan itu, visi bermain Rashford sebagai pemain top level kini patut dipertanyakan, di mana seharusnya pemain yang sudah 25 tahun bisa menunjukkan sisi kematangan dalam bermain. Dan toh banyak juga pemain yang usianya di bawah 25 sudah menunjukkan sisi kematangan. Mulai dari Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ricardo Kakak, sampai di era sekarang ada Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland. Ya, mungkin saja Rashford menganggap dirinya sudah ada di level itu, apalagi setelah ia dapat perpanjangan kontrak. Tapi nyatanya, kalian sudah tahu sendirilah ya gimana. Nah, melihat situasi Rashford yang makin kesini kok tambah nggak jelas, membuat gelombang protes dari fans pun mulai berdatangan. Seperti yang terjadi dalam pembahasan salah satu akun fanbase terbesar MU, yakni United Stand, di mana dalam pembicaraan itu, Rashford dinilai memang sudah saatnya dicadangkan. My point is even more on Rashford, which is mind-boggling because we've seen drop his head and not play 100%. And when Grealish does that, he gets on the bench. When Mahrez used to do that at City, he gets on the bench. Salah gets off after 70 minutes. Lebih lanjut, gelombang protes juga terjadi di lini masa Twitter, di mana tak sedikit yang menyebut kalau Rashford sekarang tak lebih dari sekedar pembawa masalah di MU.
Ya, berkaca dari situasi yang ada, tentu membuat Erik ten Hag juga harus mawas diri. Sebab bagaimanapun, keputusannya tetap mempercayakan Rashford hingga Bruno di starting 11, malah akhirnya membuat MU main gak jelas dan lebih sering kalah. Nah, di saat seperti ini, Sir Alex pun akhirnya angkat suara. Dilansir dari Mirror, Opa Vergi memberi nasihat kepada ten Hag kalau ia harus bisa membuat keputusan soal Rashford. Sebab pria Skotlandia itu menilai kalau keberadaan Rashford malah membuat lini serang MU jadi tak bagus. Erik ten Hag sebenarnya telah melakukan tugas yang hebat. Ia bisa membawa pemain yang dirasa cocok dan hal ini jelas begitu penting. Tapi kondisi tim saat ini akan semakin bagus jika memiliki striker yang bagus. Hal inilah yang menjadi kekurangan tim. Lebih lanjut, Sir Alex juga menyentil soal keputusan ten Hag menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten. Memang Bruno ini adalah orang yang vokal dan sering terlihat menggebu-gebu. Tapi jika disuruh memilih, Casemiro adalah sosok yang sejatinya paling pas. Karena bagaimanapun, dengan segala pengalaman dan ketenangan yang dimiliki, Casemiro memiliki segala atribut yang dibutuhkan untuk jadi kapten. Para pemain menyukainya. Terkadang sulit bagi seorang pemain menjadi kapten karena terkadang dia harus mengatakan kebenaran kepada pemain. Dorongan yang dia berikan kepada mereka terkadang bisa sangat fluktuatif dan dia memang seperti itu. Tapi para pemain mencintainya. Ya, pada akhirnya kembali lagi semua keputusan ada di ten Hag. Tapi kalau mau mengembalikan lagi kepercayaan fans, minimal ten Hag ini menghilangkan kepala batunya untuk memainkan Rashford dan Bruno sebagai starter. Ya, mungkin kalau Bruno masih oke lah selama dia nggak banyak ngoceh dan marah-marah nggak jelas. Namun si Akamsi yang satu ini loh, memang sepertinya harus diberikan waktu untuk introspeksi. Biar kedepannya minimal kalau main nggak pakai kacamata kuda lagi. Untuk itu semoga pada laga melawan Galatasaray di UCL tengah pekan nanti, ten Hag bisa mengambil keputusan terbaik dan wajib untuk objektif seperti saat ia dengan berani mencadangkan Cristiano Ronaldo karena dianggap tak perform.